Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim. Mada darsul al-yawm? Quran hadis atau Kurdis? Kurdis. Nahnu nastamirru darsat tafsir fi surati Yasin. Bil amsi nasilu ila wasalna ila al-ayah as-sabi'ata asyrah 17. Illa akhta. Faidan fi hadzal yaum nahnu sanastamirru ila al-ayah at-thaminata asyra ila akhirih. Ila ma wasala bisababi al-waqt. Ayah at-thaminah asyra qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa jaa'a min aqsal madinati rajului yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Dan telah datang dari kota yang jauh seorang laki-laki yang berusaha sekuat tenaga ya di kampungnya itu, lalu dia berkata, wahai kaumku. Dia berusaha datang ke sebuah daerah yang ada di Intokiyah ya. Daerah Intokiyah, ada yang menyebutkan Intokiyah itu zamannya Nabi Isa, ada juga yang menyebutkan itu zamannya Nabi Musa alaihi salam ya. Kalau kita ngelihat di tafsir ini, tafsir Al-Jalalain, yang disebut dengan seorang laki-laki itu adalah bernama Habib An-Najjar. Karena qad amana birrusul wa manziluhu bi aqsal balad ya. Dia adalah bernama Habib An-Najjar. Tapi ada juga yang disebutkan Habib di sini, An-Najjar di sini maksudnya tukang kayu gitu, seorang tukang kayu. Tapi ada yang menyebutkan ini nama. Karena qad amana, dia sudah beriman kepada para rasul, wa manziluhu bi aqsal baladi, sedangkan rumahnya berada di ujung dari suatu negeri di Intokiyah. Mungkin dekat ke Palestina ya. Apa itu ya? Yas'a yashtaddu aduwan lima sami'a bitakdibil qaumi ar-rusula. Jadi dia lari berjuang dari kampungnya ke suatu kampung di daerah Intokiyah itu ke kota. Dari ujung kota ke kota dia lari, berusaha sekuat tenaga untuk berdakwah, mengajak orang-orang kota. Karena apa? Karena mendengar bahwa orang-orang yang ada di kota itu pada
berdusta kepada rasulnya. Maka dia berkata atau mengajak pada kaumnya, qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ikutilah para rasul. Rasul yang sudah mengajak kepada jalan yang lurus, mengajak hanya beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, melakukan syariat-syariat dari Allah dan Rasulnya, itu disuruh oleh orang ini, laki-laki ini, kepada orang-orang yang ada di kota itu untuk mengikuti para rasul tersebut. Ajaran para rasul, mengikuti ajaran para rasul. Nah, ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Man yastati'u tarjim hada? Siapa yang bisa menerjemahkan ini? What? Who can translate this verse? Siapa yang bisa menerjemahkan ini? Ittabi'u, ikutilah. Takkid lil awal, ya. Tadi ada kata ittabi'u ya qaumit tabi'u al-mursalun. Ikutilah para rasul. Kemudian selanjutnya ikutilah, ya. Jadi ini yang kedua untuk penguat. Ikutilah para rasul, ikutilah ya para rasul atau orang la yas'alukum ajra, yang tidak meminta bayaran ketika dia berdakwah. Jadi kalau orang itu berdakwahnya itu mencari uang, ya, pengen dibayar besar, maka itu jangan diikuti. Kalau ngelihat dari ayat ini, ikutilah para dai atau orang yang berdakwah di jalan Allah itu orang-orang yang tidak meminta bayaran. Loh, gimana itu kalau yang di masjid itu dalam khutbah, ceramah-ceramah itu dibayar? Ya. Di sini yang dimaksudkan adalah man la yas'alukum, orang yang tidak meminta dibayar. Jadi kita juga kalau mau ceramah atau mau dakwah jangan minta dibayar. Saya sekian bayarannya, kalau tidak nggak akan datang. Nah, jangan. Tapi kalau kita dibayar, kita tidak minta tapi dibayar, nah itu namanya rizki. Boleh. Jangan nolak. Pak, mohon maaf sekali, saya hanya bisa ngasih 3 juta. Terima nggak? Terima, itu rizki ya. Tapi kalau suatu saat, Pak, aduh di sini mah nggak ada uangnya, hanya ada cepek doang, 100.000. Terima nggak? Ya terima. Pak, di sini mah nggak ada yang punya uang, susah uangnya kalau untuk yang seperti ini. Ya, terima nggak? Terima nasibnya. Ustadz juga kalau apa namanya ngasih ceramah, ada yang dibayar besar, ada yang bayar lumayan, ada yang dibayar kecil, ada yang tidak dibayar. Karena kita tidak minta dibayar. Tapi kalau ada yang membayarin, kalau dibayar ya kita terima sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Jadi perintah dari orang tadi itu agar supaya mengikuti ya, orang yang tidak meminta bayaran. Wahum muhtadun, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Mendapatkan hidayah dari Allah. Siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah? Itu para rasul tadi itu. Jadi ikutilah para rasul yang tidak
meminta bayaran ketika mereka berdakwah atau mengajak kepada kamu. Faqila lahu anta ala dinihim. Maka dikatakan kepadanya, engkau adalah berada di dalam agama mereka. Faqala, ya. Faqala, maka dia mengatakan, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya, jadi mereka orang-orang yang ada di dalam kota itu, ya, di dalam kota itu justru mengajak atau meminta supaya orang tadi, laki-laki tadi yang sudah masuk Islam itu, yang sudah mengikuti Rasul itu, mereka tidak pada mau gitu. Bahkan mereka meminta agar supaya masuk ke dalam agama mereka, ya. Menyembah kepada patung yang mereka bikin, menyembah kepada Tuhan mereka selain Allah. Maka apa jawaban dari laki-laki itu? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya. Mengapa aku harus tidak menyembah atau tidak beribadah kepada yang telah menciptakanku, dan kepadanya kamu semua akan kembali. Ya. Kenapa aku harus menyembah kepada Tuhan selain Allah? Ya kan? Padahal Allah sudah menciptakan aku dan kita semuanya akan kembali kepadanya. Ya. Artinya apa? Ini artinya penolakan laki-laki ini dari ajakan kaum yang ada di kota itu. Kalau bahasa kasarnya mungkin begini, enggak dah, ya, enggak. Aku tetap menyembah kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yaitu Allah, dan kita semuanya akan kembali nanti di akhirat, akan kembali kepadanya. Gitu. Jadi pertanyaan ini merupakan penolakan ajakan dari mereka. Naam. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Kapan akan dikembalikan? Ba'dal maut, setelah mati. Itu akan kembali kepada Allah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan akan kembali kepadanya. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Nah. Wa ilaihi turja'un juga artinya fayujazikum bikufrikum. Ya, fayujazikum bikufrikum. Kenapa saya harus menyembah? Kenapa saya tidak menyembah kepada Allah yang telah menciptakan saya? Dan saya akan kembali kepadanya, serta saya pun akan mendapatkan balasan atau pahala, dan engkau akan mendapatkan siksa karena kekafiranmu. Tidak, saya tidak akan menyembah Tuhanmu. Saya akan menyembahnya kepada Allah saja. A'at takhidhu min dunihi alihah yuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Ya. Mengapa aku harus menjadikan
selain Allah Tuhan, ya. Nah itu. Yuridnir rahmanu, di mana jika Allah yang Maha Pengasih itu menginginkan untuk memberikan madorot, maka tidak ada manfaatnya sama sekali pertolonganmu atau syafaat mereka semua. Gitu ya. Sedikit pun tidak akan memberikan manfaat. La tughni anni syafa'atuhum syai'a wala yungkidun, dan tidak akan bisa menolong mereka itu. Ya. Kenapa saya harus mengikuti mereka? Ya. Mengikuti ajakan mereka. Di mana mereka tidak akan bisa menolong kalau Allah nanti memberikan azab. Ya kan gitu. Kenapa saya harus ikut mereka? Padahal mereka itu nanti di akhirat tidak akan bisa memberikan pertolongan ketika Allah memberikan azab. Jangankan menolong yang lain, menolong dirinya aja tidak bisa. Maka aku tidak akan mengikuti. Itu maksudnya ya. Ini rajulun yas'a min aqsal madinati. Ya. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa ma li ala abudul ladzi. Naam. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman biduni la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku kalau demikian maka aku dalam kesesatan yang jauh. Sesat yang nyata, yang jauh. Artinya apa? Sesungguhnya kalau seandainya aku mengikuti mereka, mengikuti kamu yang menyembah kepada selain Allah, maka aku ini termasuk orang yang tersesat. Ya. Kalau aku mengikuti kamu yang menyembah kepada selain Allah, maka aku pasti akan menjadi orang yang tersesat. Betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Ya, itu ya. Tetap berpendirian. Walaupun di gimana pun juga. Ya, ditempeleng. Kamu harus ikut agama kami. Nah, tidak. Ya. Walaupun dipukul. Kemudian dijenggut. Kamu harus ikut agama kami. Tidak. Ya, sebab kalau aku ikut agamamu, aku akan termasuk orang yang tersesat. Kemudian ada yang apa? Ada yang nendang, perutnya ditendang. Kamu ikut agama kami atau mati? Tidak, aku tidak akan ikut agamamu. Karena ya, kalau aku ikut kepadamu, nanti Allah akan mengadabku. Dan kalau Allah mengadabku, kau tidak akan bisa sedikit pun untuk menolongku nanti di akhirat. Oh, gitu ya. Jadi dia tetap dalam pendiriannya, istiqomah dalam pendiriannya yang benar. Ya. Nah. Rabbana afrig alaina sobro wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Wasabbit aqdamana. Ya Allah, tetapkanlah pendirian kami, ya. Kaki kami tetap berada di dalam jalanmu yang lurus. Sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari
siksaan orang-orang yang kafir. Tuh dia orangnya tetap dalam pendiriannya, tetap dalam tauhidullah, tidak berubah walaupun di apapun, ya. Kayak itu ya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku tetap beriman kepada Tuhan kamu. Fasma'un, maka dengarkanlah. Ini kamu yang beriman, ya. Ya itu ya. Sesungguhnya aku tetap beriman kepada Allah. Ya, dengarkanlah. Aisma'u qauli, ya, farjumuhu famata. Nih, karena orang ini tetap berpendirian walaupun digimanakan juga sama mereka, tetap dia berpendirian, aku beriman kepada Allah saja. Ya, dengarkanlah. Tidak akan berubah kita. Dengarkan aku. Aku tidak akan berubah. Aku tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Iya. Maka yang terjadi farajamuhu famata. Maka orang-orang yang ada di dalam kota itu mereka melemparinya dengan batu-batu. Melempari dengan batu-batu. Farajamuhu, maka matilah, meninggallah, wafatlah laki-laki ini dalam keadaan syahid. Itulah orang yang berjuang, contoh orang yang berjuang mempertahankan agama Allah di dalam dirinya. Ya, mempertahankan agama Allah di dalam dirinya. Tetap hanya beriman kepada Allah. Tetap hanya menyembah kepada Allah. Tidak berubah walaupun berbagai macam cara dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita contoh bersama. Terus ayat selanjutnya apa? Qila dakhulil jannah, ya, dikatakan kepadanya masuklah ke dalam surga. Nah, ini kapan? Qila lahu inda mautihi udkhulil jannata. Ya. Jadi ketika dia sudah mati itu Allah mengatakan kepadanya melalui malaikat, ya, wahai orang yang beriman, wahai orang yang baik, wahai orang yang tetap dalam pendirian, masuklah kamu ke dalam surga. Karena kamu adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu langsung masuk ke dalam surga, ya. Tanpa apa? Tanpa ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Tanpa melewati macam-macam pertanyaan. Ya, sudah langsung masuk surga. Itu kehebatan orang yang mati syahid. Kalau yang tidak mati syahid harus dimandiin dulu, harus disolatin dulu, ya kan? Kemudian nanti dikubur, setelah dikubur ada pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka dan sebagainya, ya. Tapi orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati. Kenapa? Karena mereka sudah mulia, ya, matinya sudah disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Tidak perlu dimuliakan lagi. Kalau orang yang mandikan, disolatkan dan sebagainya itu kan dibersihkan gitu, ya, karena masih belum ketahuan kemuliaannya.
Karena orang yang mati syahid itu sudah benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar sudah dibersihkan dari dosa-dosa semuanya. Ya, kecuali apa? Kecuali kalau masih ada utang. Ya, orang yang mati syahid tidak bisa langsung masuk ke surga kalau dia masih punya utang di dunianya. Ngutang, orang belum bayar. Nah, terus ada yang tanya sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia mati syahid lagi, 2 kali mati syahid? Walaupun 2 kali mati syahid dia, tetapi kalau masih punya utang, tetap akan ditanyakan dulu utangnya. Ya, nah itu utang tuh ya, seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita tidak punya utang ketika kita mati. Maka kalau ada orang yang mati kan biasanya ada keluarganya yang mengatakan, apabila masih ada yang punya sangkutan utang atas bangsanya dari almarhum ini, mohon untuk mendatangi kami sebagai keluarganya. Artinya keluarganya akan membayar. Rasulullah juga pernah tidak mau menyolati orang atau sahabat yang meninggal karena masih ada utang, masih punya utang, ya, tidak mau nyolat itu. Nah, kemudian ada sahabat yang datang, yang ya kalau kita menunjuk tangan kali ya, ya Rasulullah, biar saya yang akan menanggungnya, nanti utangnya saya tanggung ya Rasulullah. Oke, kalau gitu Rasulullah baru nyolatin. Nah, tapi setelah beberapa hari, ini yang tadi mau nanggung itu mungkin karena belum punya uang, sehingga belum bayar. Sehingga Rasulullah menanyakan, sudah dibayarkan belum utangnya tuh? Belum ya Rasulullah, belum punya duit. Gitu. Ayo cepet cari. Kenapa? Karena dia akan apa namanya tergantung, akan menggantung dia di kuburan itu, akan menggantung karena ada utang. Dia tidak akan langsung masuk surga, tapi masih menggantung dengan atau karena adanya utang itu. Itu ya. Nah, udkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qala, dia berkata, wahai, ya, ini kan apa namanya pengandaian, seandainya engkau itu kaum yang tahu, ya, seandainya engkau yang tahu. Oh, ini udah ayat ke 26 ya. Tadi Ustaz janjinya sampai ayat yang ke 25. Ayat itu sahlan. Jam berapa? Jam berapa? Dah? Wujud sah? Mafi. Berarti masih ada waktu berapa? 19 menit. 18 menit lagi. Oke. Pembahasan kita dari ayat ke-18 sampai 25 itu sudah selesai ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi ini? Mau enggak? Ada yang bertanya? Atau menambahkan? Dah? Oke. Kalau kamu tidak bertanya, maka Ustadz bertanya tentang materi yang tadi diberikan. Siapakah nama, menurut kitab Al-Jalalain, siapakah nama seorang laki-laki ya yang berusaha datang dari kampungnya ujung kota ke
tengah kota. Ya, berlari katanya. Siapa namanya? Tadi Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Habib tukang kayu. Iya, Habib An-Najjar. Apa yang dikatakan oleh Habib An-Najjar ini kepada kaumnya yang ada di kota itu? Apa yang dikatakan? Apa yang diminta? Nah, itu dalam ayat itu adanya. Apa permintaannya? Dari Habib tadi kepada kaum yang ada di negeri di tengah kota Intokiyah ya katanya. Dekat Intokiyah. Atau mungkin itu daerah Intokiyah. Apa? Apa? Qala ya. Ittabi'u. Qala ya qaum ittabi'ul mursalin, itu pertama. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ikutilah ajaran para rasul. Kemudian yang kedua apa? Ajrau wahum muhtadun. Artinya apa? Ikutilah orang yang ketika berdakwah diantaranya dan mereka orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus diikuti. Jadi ikuti ajaran para rasul. Nah, ikuti juga rasul yang berdakwahnya itu tidak meminta bayaran, atau siapa saja. Ikuti siapa saja orang yang berdakwah itu tidak minta bayaran. Ikuti ajaran. Kalau yang minta bayaran diragukan gitu ya. Kalau yang minta, bukan dibayar, yang minta. Awas jangan salah ya, karena ada banyak orang-orang yang kurang beragama gitu, mengatakan bahwa ini Ustadz Somad atau Ustadz siapa yang masuk itu minta dibayar sekian juta. Ustadz Somad tuh nggak minta dibayar. Tapi yang bayar itu siapa? Ya masyarakat yang meminta dia ceramah, yang ngebayarinnya. Melalui apa? Melalui manajemennya. Manajemen biasanya Ustadz Abdul Somad dikasih berapa? Kan begitu tanya. Oh, dikasih 50 juta umpamanya, kalau 50 juta ya. Atau dikasih 10 juta, dikasih 5 juta, dikasih 1 juta. Nah, itu akan mengikuti tuh pengurus masjidnya. Ya, jadi itu ya. Apakah masyarakat di kota itu menerima dakwahnya dari lelaki itu? Kan? Menerima nggak? Masyarakat yang ada di kampung, di kota itu nerima nggak ajakan dari seorang laki-laki itu? Tidak nerima. Bahkan mereka meminta kepada laki-laki itu untuk mengikuti ajaran mereka, untuk mengikuti agama mereka, untuk mengikuti cara ibadah mereka, ibadahnya kepada selain Allah, dengan memberikan berbagai macam ancaman dan sebagainya, kan gitu. Terus apakah laki-laki tadi yang ja'a min aqsal Madinah itu mau mengikuti ya permintaan atau ancaman dari masyarakat di kota itu? Kan? Mengikuti nggak? Tidak. Apa kata-kata dari orang itu ya dengan bahasa yang
bahasa yang diplomatis gitu dengan menggunakan pertanyaan. Apa kata-katanya? Sebagaimana yang ada dalam Yasin ini, ayat yang tadi. Ayat selanjutnya apa? Apa? Apa tadi? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Itu perkataan yang pertama. Ya. Ketika dipaksa dan dipukulin dan sebagainya, tetap dia wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Nah, kenapa aku tidak? Kenapa saya harus menyembah kepada Tuhanmu? Padahal Tuhanku yang menciptakan aku, ya kan? Dan kita akan kembali kepadanya. Artinya ini menerima apa menolak? Menolak. Ya, wah ditempeleng lagi, dan sebagainya. Ya, gimana kamu? Masih juga tetap? Nah, apa selanjutnya kata-katanya? A'at takhidu min dunihi atughni'an syai'au wala yung kidun. Ya, artinya apa? Artinya apa tuh? Artinya apa? Atakhidu min dunihi alihatan yuridnir rahman bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidun. Secara garis besarnya gimana? Enggak tahu. Ya. Apakah aku ini akan jadikan Tuhan selain Allah sebagai Tuhan yang harus aku sembah? Gitu kan? Dan kalau aku mengikuti kamu, mengikuti kamu, kemudian Tuhan memberikan adab kepadaku di akhirat nanti, kamu tidak akan bisa untuk menolongku, maka apakah aku akan seperti itu? Atau akan mengikuti kamu? Di mana kamu tidak akan bisa menolongku kalau Tuhan memberikan adab kepadaku karena aku mengikuti kamu. Artinya percuma aja aku mengikuti kamu. Karena apa? Ya, karena kamu nanti tidak akan bisa menolong bahkan dirimu sendiri, apalagi menolongku. Kalau Allah memberikan adab karena aku mengikuti ajaranmu. Nah, artinya apa? Apakah ini menerima apa menolak? Menolak permintaan mereka. Ya, walaupun sudah disiksa dan sebagainya, tetap menolak. Ya, kan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Apa yang dikatakan oleh orang tadi? Yang kemudian ini idzal lafi dhalalim mubin. Nah, sesungguhnya aku ini kalau mengikuti ajaranmu, maka aku menjadi orang yang sesat, yang nyata, sesat yang jauh, yang nyata. Nah, dipukulin lagi, disiksa lagi. Gimana? Kamu jerah enggak? Tidak. Ini amantu bi rabbikum. Ya, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku tetap beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah aku. Dengarkan aku nih. Dengarkan. Aku tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka melempari dengan merajamnya. Rajam itu apa? Merajam itu melempar dengan batu. Kalau ada orang yang zina kemudian dirajam, itu biasanya dengan menggunakan batu, dilempar sampai mati. Jadi hukum rajam itu sudah ada sebelum Al-Quran turun. Ya, bagi orang yang berbuat zina.
Ya. Ini hukum yang diciptakan oleh mereka sendiri. Paling pas kalau ada yang berzina itu dilemparin dengan batu sampai mati. Itu namanya rajam. Dirajam. Ya, ini amantu birabbikum pas mau itu ya. Mungkin udah itu saja pelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradih, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Ya. Mari kita sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa fil munasabah al-atiyah. Wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.